gue butuh bertahan gitu ya. Banyak yang bilang, ih kalau penyanyi cilik kan gak akan laku lagi, lo kan gak lucu lagi Cik. Ya cuman setidaknya gue bisa bikin sesuatu hal yang lebih bermanfaat. Betul. Gue rela dikritik, gue jadi profesional, dan gue meminimkan yang namanya keributan itu enaknya. Dari kecil itu gak ada keributan menurut gue saat gue berkarir. Sekarang harus ribut dulu baru viral kan. Oh. Cikita Made is in the house, guys. Aku langsung mau nyanyi bawaannya, ya ampun. Cikita, welcome to IRT ya. Thank you so much for coming. Ih, seneng banget. Halo. Nyanyi. Apa? Yang tahu apa ya? Jari tanganku, aku punya 5. Oh ya? Sama Kampung nan Jawa di Mato, sama-sama Sumatera kan. Gunung Sansai baku liliang dan takkan najo kawan-kawan lama sangke basur yang suliang. Woi, Cikita Media, oh my god, Cikita, I grew up with your song. Kayak kita ketemu tahu-tahu udah emak-emak ya kan? Kita sebaya banget, Besti. Sebaya banget. Tapi aku duluan yang jadi artis cilik, ya kan? Saya kan masih nontonin kamu di TV waktu itu yang kayak. Tapi aku favorit sama kamu loh sekarang. Oh ya ampun, itu kamu salah satu influencer kaya raya menurut aku ya. Kaya hati, kaya semuanya. Dan kamu tuh berhasil meracun apapun yang bagus-bagus tentang beauty enthusiast ya. Oke, terus abis saya racunin, kamu juga racunin orang-orang untuk beli. Alhamdulillah. Kan? Iya, gaya live shoppingnya Cikita kan. Ayo dibeli sekarang, check out ya. Aku mau main game sama kamu. Tolong sebutkan ya kalimat atau kata yang menggambarkan orang-orang ini. Sherina Munaf. Sherina. Seorang Sherina Munaf tuh seperti apa menurutmu? Petualangan Sherina. Iya, dia tuh penutup dia artis cilik yang punya segalanya, punya film. Paket lengkap ya? Aku zaman dulu gak ada film. Gak ada yang pengen jadiin aku sebagai seorang aktris. Jadinya gue jadi pelawak. Oke. Lanjut. Nah ini juga lucu nih. Tasya Kamila. Libur tak tiba. Tuh, udah tiba. Iya, sama dia itu iya, ya ampun. iklan pasta gigi. Lucu banget sih. Dan kita sama-sama punya anak beda dikit usianya. Oh ya ampun. Gitu. Jadi ini semuanya sudah pada menetaskan telur. Oh iya. Sudah Bukan ya. telur dino. Oh iya. lu masih komunikasi gak sih sama teman-teman? Masih banget, karena kemarin ada gerakan namanya Save Lagu Anak. Nah itu ada Tasya, ada Eno. Itu membuat kayak satu gerakan, ayo kita selamatkan lagu anak, karena kita mau kasih tahu edukasi bahwa ada lagu-lagu anak yang sesuai dengan usianya. Karena kemarin itu kalau misalnya teman-teman tahu ada tuh lagu yang kayak ngomongin mama papanya cerai, men. Oh nah iya, yang nyanyi anak kecil. Jadi akhirnya kemarin tuh generasi-generasi kita itu membuat satu pergerakan untuk kita bikin lagu Save Lagu Anak bersama Om Papa Tebob almarhum. Oh nice, keren. Karena emang saya butuh tolong selamatkan anak-anak saya untuk didengarkan lagu-lagunya. Stimulasi. Sebenarnya Anda ini juga bisa kan bikin lagu di kamar mandi untuk anak Iya. Kamu suka buah apa? Aku suka pisang. Oh gitu ya. Masalahnya saya kalau nyanyiin lagu buat anak saya itu nada tinggi, Bu. Oh, kenapa? Oh, jadi kayak jangan berantakin gitu. Lebih ke mandi sekarang atau orang-orang Sumatera tuh begitu ya kan. Kalau misalnya dia high note itu lebih tersampaikan dibandingkan kita bisik-bisik manja. Kalau bisik-bisik manja nanti kamu ditusuk dari belakang ya. Nah, ya. Belak-belakan aja asal jelas. Nah, itu dia. Oke, lanjut ya. Ini Eno Lerian. Eno Lerian mau makan di restoran. Pada nyamuk nakal, semut nakal, sukanya tuh. Aku tahu kan teman-teman aku, karena zaman dulu tuh ya antar artis cilik itu semuanya bersaing secara sehat. Serius? Kalau sekarang kan kompetitif ya. Jadi semua tuh asal seruduk. Siapa yang viral gitu ya. Bagi cuannya dong. Iya. Kita cuannya sendiri-sendiri. Iya. Kalau zaman dulu tuh tapi kalian zaman tuh dulu tuh ada bener-bener masanya Besti. Misalnya nih, gue sama lo nih ya, zaman dulu penyanyi cilik, terus kita punya panggung masing-masing, udah kita saling koalisi. Nggak ada tuh yang namanya
menghantam kiri kanan. Nice. Misalnya gue nggak bisa tampil, digantiin aja sama si Jen, mau nyanyi apa? Kampung Nanjuri Mato versi dia gitu kan? Horas. Gimana deskripsikan seseorang ini ya, Kak Seto? Poni konsisten. Mau ada angin puting beliung, itu gue nggak tahu entah belahannya itu ke arah tenggara atau ke surga atau neraka, tetep orang ngeliat dia tuh jalur surganya anak-anak. Gitu ya. Di samping dengan yang kemarin-kemarin masalah itu ya. Cuman dari bapak-bapak yang kita tahu itu ya, Pak Kak Seto ini kan kembar ya. Jadi sekarang itu banyak banget yang bikin dia tuh kayak bertahan dengan konten-kontennya, peduli dengan psikologi anak, perkembangan anak. Jadi aku sendiri pun walaupun saat itu sudah menjadi penyanyi cilik, itu aku benar-benar kondisi mentalku diawasin sama beliau. Oh gitu. Supaya aku bisa bekerja, tapi seakan-akan main seakan-akan bekerja, bekerja seakan main. Jadi dari situ ibaratnya aku nyanyi dari berapa keping yang terjual zaman dulu. Jualnya kepingan. Dulu zamannya Anda tahu kepingan? Anda tahu zaman dulu ya? Gen Z? Kepingan apa? Anda tahu nggak sih yang kalau misalnya lagu Cikita kecerepet ke tengah, setuk di tengah, itu lu keluarin lagi kasetnya terus lu pakai itu pensil, diputer dulu, men. Terus zaman gua nyanyi, kalau sekarang kan lu pasti bisa nyanyi, Beb. Lu mau nyanyi di do gitu ya, mau sebenarnya lu nyanyinya salah, lu bisa di auto tune, ya. Misalnya suara gue tiba-tiba mau diserak-serakin kayak lo, atau muka gue dibikin secantik lo juga bisa kan sekarang. Kalau dulu gue kalau udah salah dari awal, kalau gue misalnya salah di rap, gue ngulang lagi dari awal, Beb. Oh my god. Ya, jadi kebayang gak sih pekerja seni zaman dulu tuh konsistensinya gimana? Iya, perjuangannya. Jadi lu tuh mengulang, repeat banget, replay terus. Jadi akhirnya gue nggak bisa baca saat itu, gue nyanyi tuh berdasarkan memorize. Jadi mak gue nyanyiin lagu kuku-kuku, gue belum bisa baca. Seumur anak-anak kita 2 tahun. Jadi mak gue cuma nyanyi gitu, jari tanganku gue cuma ngikutin. Dan nggak bisa cut-cut kan. Nah mungkin itu jadinya gue sekarang jadi bisa konsisten sama apa yang gue jalani. Lu lebih appreciate dengan apa yang lu punya sekarang. Bukan semata-mata untuk cari cuan. Betul. Tapi karena lu tahu perjuangannya. Betul. Keren banget. Lanjut. Nih satu lagi. Ya. Apa? Deskripsikan trio kuek-kuek. Trio kuek-kuek. Trio kuek-kuek. Aduh, gue lupa lagunya kan. Sama kan? Katanya. Iya benar. Katanya. Wow. Trio kuek-kuek gimana? Lu berteman juga sama teman-teman trio kuek-kuek? Gak ada yang musuhan kah? Gak ada. Sampai sekarang masih. Masih. Karena kan kita kan suka ada event-event. Jadi kalau ditanya nih penyanyi cilik ini ngapain aja? Nunggu undangan TV aja. Untuk ngebahas kisah ya. Jadi gue mikir gini, orang-orang ngelihat gue tetap kecil, tetap Cikita yang dikuncir gitu kan. Nah terus gue yang kayak, gue tuh sekarang tuh nggak bisa tuh kayak tampil too much makeup tuh gue nggak bisa karena emang pas zaman kecil gue sesuai porsinya. Terus pas waktu kecil gue tuh ada desainer sendiri, ada makeup artisnya sendiri. Jadi pas waktu nyanyi tuh nyokap gue sama bokap gue sama manajemen gue tuh udah biasa ngatur-ngaturin gue untuk tampil kayak gimana. Sampai gue ada koreografernya. Jadi kalau misalnya semua pada ngeliat gue tiba-tiba kayak cacing kepanasan, gue tuh gak bisa diem. Gue gak bisa diem. Padahal kan narasumbernya gue ya. Yaudah gue diem. Oke, lanjut ya. Kita akan bahas lagi ya. Kisah tentang seorang Cikita Medi. Tadi aku penasaran banget ya. Kan lu temenan nih sama Enno Lerian, Trio Kuek-Kuek, Joshua ya kan. Di masa itu tuh kalian tuh bekerja, kan kita bisa sebut bekerja dong. I mean like lo panggung ke panggung, TV ke TV dan segala macam, lo ke rekaman, studio rekaman. Lo ngelihat itu sebagai eksploitasi anak gak sih? Atau gimana sekarang lo memandang profesi lo dulu sebagai penyanyi cilik? Karena gue yang minta. Karena gue tahu gue nyanyi, terus nyokap bokap gue dulu punya studio. Jadi gue terbiasa melihat para musisi-musisi saat dulu nge-record satu single. Kalau dulu mainnya album-albuman. Iya bener. Ya kan, terus kayak Cikita kalau punya album 1 tahun tuh 3. Gue bikin album rohani kah? Album kenegaraan kah? Album popnya yang sesuai gitu ya. Jadi karena itu produktif, jadi gue tuh kayak
semua tuh on repeat gitu loh, Beb. Jadi gue kayak masuk studio nih kayak gini berkali-kali, lama-lama gue kemeng juga gitu kan. Dan itu yang bikin gue jadi konsisten. Nah terus sama apa yang gue kerjain, kayak waktu pas penyanyi cilik itu, nyokap gue tidak mendidik gue untuk kayak ini kerjaan lo, lu harus cari duit di sini. No, nggak kayak begitu. Tapi dia ngajarin gue untuk bertanggung jawab. Karena dia tahu gue suka nyanyi, terus mami papi suka nge-jam gitu, Beb, di studio saat emang after office hour. Ya. Di situ gue ketemu kayak penyanyi-penyanyi zaman dulu. Gue nggak menganggap itu sebagai eksploitasi, tapi di zaman gue itu ada yang eksploitasi kelihatannya. Tapi balik lagi gue tidak konfirmasi orangnya ya, cuman kayak ayo dong, kan kita udah taken kontrak nih. Ya udah kalau ini nanti mami kasih kamu hadiah deh gini-gini. Anaknya, mama aku capek mama. Aku nggak mau. Ya ada yang kayak gitu. Cuman ya mungkin pada saat itu kalau orang tuanya memang pingin anaknya seperti itu, gue tahu bahwa anaknya itu cuman sekedar hobi, tapi ya gitu sebenarnya. Sedangkan kalau lo itu adalah emang lo happy ngelakuinnya. Nah kalau gue happy, jadi emak gue kan gitu ya, namanya Padang, udah terima aja kontrak, berapapun bayar ambil gitu, ambil kan. Terus gue mikir, aduh dulu gue sekolahnya di Al-Azhar kan kagak bisa izin lah ya. Nah itu gue ada yang namanya ngerasa kayak anjir kurang temen gue ya. Orang menganggap gue selebriti gitu ya, tapi gue ngerasa gue orang biasa aja. Nah tapi gue gak sadar pada saat itu gue dikenal orang, cuman perlakuan gue dispesialkan sama pihak sekolah karena gue harus tur. Berarti zaman dulu ngerasa kayak dieksploitasi. Lo nggak ngerasa kayak dieksploitasi karena lo happy ngelakuinnya, but however di tengah kejayaan lo pada masa kecil itu, lo ada rasa-rasa kesendirian, alone karena lo nggak punya temen. Iya Beb, gue menganggap orang bestie, tapi orang menganggap gue bestai. Jadi gue kayak bestai. Gue nggak ngerti, ya Allah. Jadi gini loh, gue nggak tahu kenapa, entah gue ini dilahirkan dari rahim mak gue yang kenapa di situ gue tuh kayak nggak punya negative thinking sama semua orang. Oh my God. Nah jadi mental gue emang mental yang di-create sebagai artis saat itu. Gue tidak mau melakukan cacat sedikit pun gitu. Jadi gue tuh kayak, ya zaman dulu tuh nyokap gue tuh nggak mau kayak kunciran gue sumbing sebelah tuh nggak boleh. Harus rata. Harus gitu ya. Okay. Jadi gue agak kesusahan juga, rambut gue agak tipis sekarang karena dulu ditusuk sana ditusuk sini, terus udah gitu air mancur gitu kan, terus kayak konde ada kayak tusuk sumpitnya gitu. Jadi kelihatan kepala gue ini kokoh gitu ya. Jadi nggak mudah dihancurkan gitu. Jadi jadi ketika gue ngelihat teman-teman gue lagi berupaya untuk menjadi penyanyi saat itu, gue tuh cuma memberikan yang terbaik tanpa melihat teman-teman gue yang lain ternyata udah ada yang di atas gue penjualannya. Oh my God. Jadi gue tuh cuman berusaha untuk nyanyi yang baik, nyanyi di atas panggung, hai teman-teman ini cerita lagi gitu. Gue selalu kayak gitu. Jadi kalau zaman sekarang kan anak-anaknya udah kayak lebih dari usianya. Kalau gue dulu selalu natural karena gue on script gitu. Betul. Bapak gue tiap sebelum gue naik panggung, jika nanti lo ngomongnya kayak gini ya. Ini lagu ini menceritakan ini kayak pidato. Tapi it's good. Kenapa gue bilang begitu? Karena di era sekarang, terarah. Di era sekarang anak-anak yang, ya kita kan memang nggak boleh memungkiri bahwa sekarang perkembangan zaman, platform banyak ya kan. It's good buat beberapa anak, tapi akhirnya sekarang beberapa anak itu yang nggak dikontrol atau nggak diarahin. Terus once misalnya entah nyanyian mereka atau gaya mereka dan segala macam likes-nya sedikit misalnya, ya nggak sih? Iya, atau nggak ada yang likes. Betul. Terus jadi masalah buat mereka. Sedangkan lo waktu itu adalah, I'm a singer, gue penyanyi, ini nyokap gue arahin kamu lagunya tentang ini dan ini. You do it. Gue tentang pertemanan, gotong royong, patuh terhadap orang tua, ibadah. Ingat pesan mama. Mandi pagi haruslah biasa. Nah kayak gitu-gitu, ya kan? Gitu. Jadi gue tuh nggak pernah mau berpikir kayak menyakiti hati orang. Jadi sebenarnya ya kalau laki gue nih suka nasihatin gue tuh ada insting killernya lah jadi orang gitu. Kalau kayak gini caranya lo hidup nanti lo nggak ada tahu siapa yang nusuk dari belakang. Jadi sisi negatifnya ada gitu ya. Jadi karena gue selalu dikasih bermain lah bekerja ada awardnya. Selain cuan gue juga dapat tabungan lah, atau misalkan dari aset-aset yang mungkin lo tahu lah ya, sebagai influencer lo bisa beli apa, itu reward buat lo. Gue nggak tahu itu yang gue dapat petik dari kecil karena gue udah kerja. Karena buat jadi Cikita ini ternyata manajemen keluarga gue gila banget solidnya gitu. Dan sekarang gue juga mau belajar juga supaya gue bisa tetap terus bertahan di dunia host. Oh my God, konsistensi itu loh yang susah. Tapi Cikita Medi, lu sebagai
mantan penyanyi cilik ya, bagaimana lo melihat Sedih gua. hiburan anak-anak sekarang? Jadi gini Beb, kemarin gue ketemu sama namanya Mama Ira Maya Sofa. Oke. Nggak manggil tante, ketuaan lah, jangan, orangnya masih muda banget kok. Masih jiwanya masih muda banget. Dia bilang, Cik, nanti tahun depan kita akan bikin festival lagu anak Nusantara. Ayo kita hidupkan lagi hiburan anak, kita selamatkan lagi anak pada usia zaman kita kecil dulu. Yes. Gue kaget di situ Mama Ira mengundang gue, kan kita ngobrol-ngobrol. Terus yang festival anak itu Yang gimana festival jadinya? itu tahun depan, Beb. Jadi nanti kita semua entah dari artis cilik dari tahun 70, 90, 80, 90 sampai 2000 itu akan berkecimpung, dan aku juga nggak tahu sih nanti akan diadai di station mana. Yang pasti di situ ada musisi untuk kayak bikin lagu dan diperlombakan, dan di situ nanti gue akan kayak dikasih kerjaan lah untuk ngajarin anak nyanyi mungkin, atau mengelola bakatnya di bidang nyanyi. Tapi lucu, kita reunian sama artis-artis cilik zaman dulu, nggak hanya 90 juga. Aku ketemu di situ ada Cica Kuswoyo, Sari Kuswoyo, Mama Ira, lebih legend lagi. legend semua, dan beliau-beliau itu jauh lebih kayak semangatnya lebih para mudanya daripada kita-kita yang generasi udah 30-an itu. Mereka yang udah masuk usia senja itu yang kayak ngonten yuk, terus gue bingung. Lebih semangat beliau ya. Gitu, dan memang kita diundang makan terus ngobrol-ngobrol kayak gitu, dan kayak, ih kita masih cilik. Iya, tante apa kakak nih manggilnya nih. Masih muda semua, Beb. Jadi akhirnya aku tuh kayak merefreshment lagi, ketemu-ketemu tuh penting loh. Jadi jangan dipikir, oh ini artis cilik tuh pada punya kesibukan sendiri. Enggak, kadang-kadang TV-TV juga suka bikin reuni kok. Kayak misalnya, cuman ada juga beberapa artis yang tidak mau dipanggil untuk kayak, gue udah gak cilik lagi, karena memang mereka mensegmenkan dia sudah punya album dewasa. Let's say ya, siapa lah kita tahu. Nah, teman-teman juga pasti tahu. Nah, kalau aku kan memang kayak ngikutin air aja, ngikutin alurnya. Tapi kan itu that's your identity kan. However kan, iya, walaupun ada yang bilang gue terlalu idealis atau gimana, tapi ya gue butuh bertahan gitu ya. Banyak yang bilang, ih kalau penyanyi cilik kan gak akan laku lagi, lu kan gak lucu lagi, Cik. Ya cuman setidaknya gue bisa bikin sesuatu hal yang lebih bermanfaat. Betul. Karena memang kalau ya contoh lah kayak lu nonton film, Beb, nonton Macaulay Culkin, atau ya kita lihat Aaron Carter kemarin, kan kita tahu almarhum kan penyanyi cilik. Jadi pas waktu gede dia kenapa so depresi kayak gitu ya, karena ya mungkin tidak di-announce atau diedukasi dari zaman dia enkulturasi 0 sampai 4 tahun. Jadi waktu gue jadi penyanyi itu mak gue selalu memperjelas, jika yang kamu dapatkan ini mami taruh di tabungan ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Jadi nggak masalah. Dan harusnya orang tua kalau tahu anaknya ini sudah bekerja, itu harus buka-bukaan. That's why gue bertahan sampai sekarang, dan gue merasa sama orang tua gue tidak pernah pecah. Malah gue dibikinin sama nyokap bokap gue kayak sebuah production house dulu. Sekarang sih nggak jalan ya, karena gue mau masing-masing ya, gue udah nikah juga gitu kan. Tapi jadi, sepeduli itu ya orang tua lo, karena dia merasa memodali gue, Beb. Dan iya. gue bertanggung jawab. Pasti mak gue pengen balik modal dong. Udah jual album kok nggak laku-laku misalnya gitu. Tapi alhamdulillah pada saat itu di situ rezekinya gue. Jadi pas sekarang gue jalan, ya udah sekarang gue lebih kayak menggerakkan hiburan anak gitu. Caranya dengan apa? Ya ikut kumpulannya, menyuarakan lagu-lagu zaman dulu. Terus kemarin juga sempat diajak, walaupun aku gagal hadir misalnya di acara tersebut, banyak penyanyi-penyanyi cilik yang mewakilkan. Tapi kita tetap satu grup itu ngobrol-ngobrol, sharing info gitu. Terus ini ada lagu anak apa nih harus kita lawan nih, dalam artian edukasi nih, di VT dari ini muncul nih lagu anak yang gak sesuai. Nah dari situ kan kita bukannya aji mumpung untuk melawan, untuk pada ngingetin kita lagi, tapi ini harus diluruskan, Beb. Bener. Penasaran gue, ini kan lu udah punya anak sekarang. Anak lo dengerin lagu apa? Anak gue kebarat-baratan. Oh ya, A B C D E F. No. A, B, C, D, E, F, you and your mom and your sister. Gue gak mau ngomong lagi. Dan setiap gue kasih tahu, ya oke, mami papi gue selalu yang kayak gini waktu si Javier menetas, ya kan? Javier menetas, oke. Ya udah, itu yang namanya si YT tersebut di playlist kan. Cikita Javier. Jadi masukin tuh.
ibaratnya timeline gue dari usia 2 sampai gue gede. Anakku biasa aja, Beb. Jadi anak lo nontonin video lo? Nonton ya, tapi lama-lama pas waktu udah, kan sekarang masuk kindergarten 1 iya, 4 tahun ya? Anak gue bisa disadarkan sama orang ketiga. Bukan orang tuanya. Menyadarkan. Yang tadi lo bilang? Yang pasti neneknya. Neneknya kayak ambisi banget gitu loh. Nah, itu mami kamu kecil. Ih, Mami Cikita. Javier cuman ngomong kayak gitu. Lu pernah gak sih ngeliat musisi anak-anak sekarang itu dengan lagu yang seusianya, lu menemukan? Gue sih ngeliat Queen Salma. Iya. Tiba-tiba aku melayang. Padahal Manya adalah seorang host dan MC. Jurnalis juga. Ya mungkin bukan jurnalis sih, kayak host juga gitu ya. Kayak kita juga yang perbacolita gitu kan. Dan akhirnya yang kalau gue lihat sih ya berhasil di dia ya. Gitu. Jadi ini ya sama ada dan juga. Lebih yang modernnya dengan lagu yang sangat-sangat dikemas baik dan akhirnya viral. Semua orang sampai dibikin speed up. Betul. Nah, bagus kan, itu berhasil. Berhasil menurut dengan, aku penyanyi yang berhasil seperti dia. Dengan di era sekarang platform yang begitu banyak, kecanggihan teknologi ya harusnya dimanfaatkan. Sultan tuh anak pasti. Nah, makanya. Iya, dan mamanya pun juga senang. Iya. Karena manajemennya juga, dia juga nganterin anaknya syuting, manggung kayak. Nah, itulah aku pas waktu dari kecil selalu full team. Full timnya keluarga. Tante bagian kuncir, om bagian nyupirin. Oh my god, iya. Tim manajemennya mami family papi ya? bagian yang ngurus-ngurus yang ya itulah. Gimana caranya kontraktual dan segala macam. Karena kan dulu label sendiri apa join gitu, gue lupa ya, gue nggak tahu juga ya bos-bos dulu tuh gimana. Royalti gue gimana? Nah, ya artis-artis zaman dulu tuh masih hidup sama royalti. Gitu. Jadi gue berpikir kayak, ya kalau misalnya nanti gue ada kesempatan di nyanyi, tapi gue harus bener-bener totally different. Soalnya ya sekarang-sekarang ini lu ngeliat gue gimana, Beb? Iya. Oke. Cikita Medi yang sekarang, ya, lu bukan lagi penyanyi cilik dan gue penyanyi jumbo sekarang, penyanyi jumbo dan host jumbo. Tapi apa yang lo petik, hal-hal yang lo petik dari era kejayaan lo sebagai penyanyi cilik, dari lo mulai bekerja dari kecil, di usia lo yang sekarang, apa aja hal-hal positif yang lo petik yang akhirnya lo bisa bawa sekarang di seorang Cikita Medi yang sekarang? Pokoknya kita harus berproses, nggak ada yang instan. Nah, itu keren. Jadi ya bener kata lo, sedikit, maksudnya lu kan melihat gini, sedikit yang bertahan, Cik. Yes. Dan yang viral banyak yang bertahan. Nah, itu dia. Jadi kalau zaman dulu itu, selalu orang itu mau mendengarkan sesuatu itu secara repetition, ya pokoknya berulang. Jadi gue bangun tidur itu nyokap bokap udah pasti ngajarin gue untuk vocalizing gitu. Walaupun suara gue ngerasa nggak bagus gitu saat itu. Dan dulu artikulasi gue tuh, gue punya S tuh jelek. Jadi bapak gue, lu kalau nggak bisa ngomong S, sya. Jadi kalau gue tuh nyanyinya tuh dulu tuh kayak kalau S tuh jadi sayang ya karena S gue jelek. Gue hal kayak gitu dikritisi ya sama bapak gue. Nah dari situ gue kayak bertanggung jawab atas apapun. Jadi gue tuh rela dikritik. Jadi ya sebenarnya bagus ya. Jadi pertama yang gue petik, gue konsisten, gue rela dikritik, gue jadi profesional, dan gue meminimkan yang namanya keributan itu enak ya. Dari kecil itu nggak ada keributan menurut gue saat gue berkarir. Sekarang harus ribut dulu baru viral kan. Terus kalau misalnya lo diundang podcast, lo harus confirm that you memang harus bertanggung jawab dengan semua pertanyaan-pertanyaan ini. Jangan abis keluar dari sini lo ngoceh-ngoceh. Nah zaman dulu nggak ada kayak gitu, Shay. Nggak ada. Jadi gue bertanggung jawab apa yang gue lakuin. Kalau gue misalnya metiknya nggak bagus, ya berarti ada kelakuan gue masa lalu yang nggak baik. Nah, jadi yang gue petik sekarang adalah gue harus konsisten, gue harus menyenangkan semua orang karena gue di entertain, Beb. Betul. Jadi kerjaan kita menghibur ya. Gue misalnya nih abis siaran gitu kan, insight gue berapa? Kalau jeblok gimana? Ya udah nanti gue overtime. Gue suka kayak gitu. Oh my god, serius? Bahkan di luar dari ketentuan SOW-nya dan segala macam? Iya, nanti gue bonusin apa, kayak gitu. Kadang-kadang traffic ini bukan dari si artisnya atau influencernya, tapi kita tahu sistem digitalisasi sama algoritma ini, dan segala macam kita algoritma, tahu. Ya, jadi gue nggak berpikir algoritma lagi, yang penting gue doing my best. Dan orang tahu gimana cara gue mengulas produk satu persatu, even gue jauh dari kata sempurna, tapi gue usahain gue pakai produknya dulu. Jadi lo review jujur kayak lo review jujur tanpa
membuat si produk tersebut ngerasa gue bikin dia. Kan ada yang berpikir, aduh mempengaruhi nih cara-cara omongnya Cikita nih terhadap sales. Gue berusaha netral. Karena di balik dia membentuk satu produk ada perjuangan, Beb. Iya. Kayak buat skincare Betul. ada legalisir yang harus mereka lakukan. Iya, betul. Jadi gue nggak mau menyudutkan apapun, gue cuman balik ke tanggung jawab gue as a host, udah kayak gitu. Jadi Cikita Medi sekarang adalah seorang Seorang host ya dari banyak live shopping ya di beberapa e-commerce ya. You enjoy your karir nggak sekarang? Sangat enjoy. Walaupun orang-orang masih nyinyir juga, apa sih yang lu cari, Cik? Kan lu udah punya segalanya. Kata siapa? Banyak to-do list yang mesti gue lakukan karena gue ini kan lahir Oktober ya, Syai. Namanya juga, Anda zodiaknya apa? Saya Leo, saya Agustus. Iya, kamu singa, jadi kamu kelihatan banget yang namanya harus dapat, harus siap. Ya kan? Ambisius dan ya. saya itu selalu maju dengan orang Leo. Saya Libra. Oh iya. Jadi Libra itu kan penuh keseimbangan gitu. Iya. Jadi gue merasa kayak gue tuh harus membuat semuanya harmonis. Kadang-kadang yang bukan jadi tanggung jawab gue, jadi tanggung jawab gue. Kalau gue nggak maju nggak akan jalan tuh proyek. Kayak gitu. Jadi gue tuh kayak suka ngejadiin diri gue sendiri, gue yang ngasih kepala ke orang. Cuman pas waktu gue ngerasain itu ya banyak hal-hal ini tuh yang bikin katanya nanti lu jadi kayak diinin orang, Cik, digampangin orang. Tapi itu caranya gue untuk konsistensi dan bertahan. Dan untuk kita menghadapi resesi kayak gini, asal lo tahu, gue gak hanya sebagai host aja loh. Gue sekarang jadi financial advisor loh. Nice. Ya, dikala orang-orang lagi pusing dengan resesi, gue tahu yang namanya proteksi itu penting banget untuk yang dimana kita bisa nge-cover aset-aset kita. Kita kan nggak tahu kerja kayak gini, Beb. Lu ngedit sampai jam berapa? Lu ngebacolita kita siaran sampai jam berapa? Kita harus jaga kesehatan kita. Kayak gitu. Jadi gue sekarang selain jadi pembicara untuk kayak gimana majuin UMKM, gimana caranya gue nge-sell produk atau ngebantu nge-brand awareness, gue sekarang juga ngebantu ibu-ibu juga punya mimpi dengan mencetak cuan sendiri dengan cara apapun. Nice. Entah kita jadi beauty influencer, bikin VT, content ataupun creator. Sekarang banyak kerjaan-kerjaan yang gimana caranya, ya itu kayak skincare aja bisa jadi reseller. Iya. Program-program cuan ala ibu-ibu punya mimpi, kayak gitu. Kayak misalnya gimana caranya gue ngeayoin semua ibu-ibu untuk punya tabungan pendidikan anak. Yes. Karena apa, Beb? Yang kita dapetin itu akan hilang seketika, Beb. Kalau kita nggak paksa untuk nabung. Jadi karena gue ngerasa waktu itu gue jadi kayak mesin duit pas kecil. Ya. Kalau gue nggak, ya gue pernah dapet ya satu dari sahabat gue. Kalau lo nggak tuang-tuang lagi gitu ya, semua pendapatan lo ke tempat yang lain, lo bisa kolaps. Yes. Jadi that's why gue nggak takut kalau gue nggak terkenal lagi, kalau gue nggak dikenal lagi sebagai Cikita, tapi at least jejak digital gue sebagai penyanyi, sebagai host, kayak gue misalnya lo punya lipstick nanti gue promosiin, orang bakal tahu. Gitu loh, oh kita pernah nih kerja sama ini. Jadi makanya gue tuh kayak itu pelajaran yang gue ambil pas kecil, Beb. Jadi gue tuh nggak pernah mendongak, nggak tahu, nggak bisa. Iya. Gimana sih caranya sombong, Syah? Aku juga pikir ribut. Iya. Gimana sih caranya bikin gimmick-gimmick drama gitu? Iya, walaupun aku tuh nggak bisa bikin gimmick kayak gitu. Jadi makanya sekarang ini aku mau yang lempeng-lempeng aja. Lo tau nggak kenapa? Karena lo berproses, Cikita Medi. Iya, gue menghargai proses dan gue tahu tim gue di belakangnya itu berjuang banget buat gue. Jadi kalau misalnya ada orang kecewa sama gue akan gali terus tuh kecewa kenapa sama gue, Be. Gue punya salah ya sama lo. Walaupun memang kadang-kadang gue jadi kayak tipe people pleaser ya. Ya nggak sih kayak gitu. Gue menyalahkan diri gue dulu. Iya. Kalau something bad happen kayak gue deh. Pernah nggak lo kalau Leo sih kayak tidak ya? Pernah. Dia bisa membela dirinya. Kalau gue nggak bisa bela diri gue sendiri. Cuman itu yang bikin gue jadi yang kayak oke, gue coba lagi. Jadi gue kayak semakin gue bersahabat dengan penderitaan itu gitu kan, gue semakin bertahan. Tapi kalau misalkan dia nggak menghargai proses dan dia terus dikasih kayak wah gue viral nih cuman gara-gara gue ngadu domba orang. Sorry ya, lu ngadu domba orang, that's the fact lah, itu nggak akan alami, Beb. Nggak ilahiyah, itu akan balik lagi, ya karma buruk akan terus terjadi. Jadi gue langsung berpikir kayak, aduh di mana gue berpijak, gue mau baik-baik aja deh, gue mau tampil di podcast apa, terserah, yang penting gue bisa membagikan manfaatnya gitu loh. Jadi bagi seorang Cikita Medi, popularitas itu bukan segalanya. Iya, walaupun masih banyak yang nyinyir.
nyinyir aja, kayak mungkin ada yang mereka gemes, kok ayolah segala macem, lu tampil lagi di dunia nyanyi. Nanti kalau udah ada saatnya, karena buat kayak mensegmenkan diri gue untuk diterima sekarang tuh sulit Beb justru. Jadi caranya gue harus tampil di semua e-commerce itu dan akhirnya mereka ingat. Dan syukur-syukur mereka mau beli produk gue gitu. Karena ya gue setiap, ya lo pikir aja, gue tampil di e-commerce mana, mereka suruh gue untuk nyanyi lagi. Gue terhura-hura, Kak Jill terharu gitu. Gue tuh kayak, hah, mereka masih ingat lagu gue gitu ya. Tapi gue tetap, bukan gue memanfaatkan situasi, tetap gue menjelaskan produk, tetap apa gitu-gitu. Karena gue banyak ngeliat influencer, mereka banyak ngolor-ngolor waktu untuk ngabisin durasi. Oh ya? Yes. Ngabisin durasi dengan bayaran yang lebih dari gue, tapi produk tidak tersampaikan. Oh my god, kualitas produk, penjelasan produk, kelemahan produk nggak disampaikan. Iya, jadi lu jangan yang penting nongol, ini produknya beli, bye. Gitu, jadi sekarang susah ya kerja bener ya? Iya, gue bisa mengasahnya itu sejak gue di keranjang-keranjang itu. Oke, nah. Gila, lo harus berpacu sama waktu. Iya. Belum lagi nanti para brand tuh ngawasin lo. Ngawasin lo secara di rumah. Ini yang online live shopping ya. Kita kenapa keranjang itunya belum naik ya? Maksudnya belum dipin gitu ya? Iya belum dipin. Sempat gue lupa pin. Itu gue sendiri Beb. Gue nggak proper kayak kalian ini. Iya, nggak ada tim yang bantu gitu ya. Oke, seru. Jadi makanya gue kayak, ya gue sangat cinta sama pekerjaan gue. Bahkan gue tuh kayak nggak mikirin cicilan gue lagi, nggak mikirin gimana caranya gue bertahan hidup. Jadi karena kita bisa kerja itu dari rumah, gue paling cuma nunggu jadwal siaran, kira-kira apa lagi gue dikerjain sama brand ya? Demo apa lagi ya? Iya. Kayak gitu. Itulah guys ya, kalau zaman era sekarang viral itu gampang tapi bertahan itu belum tentu. Iya, ya. Seorang Cikita Medi dari mulai penyanyi cilik sampai sekarang dia host di berbagai event, acara, live shopping, dari mulai live shopping era-era di TV sampai sekarang di potret, dulu landscape, sekarang potret pun dia menjalani dengan konsisten. Ya benar. Itu yang bikin lo bertahan. Lo ada pesen nggak ke orang tua mungkin di luar sana yang mungkin melihat potensi anak-anaknya di dunia hiburan, ya, tapi di era sekarang? Kalau di era sekarang itu kan banyak field trip, banyak sekolah-sekolah minat bakat. Bahkan juga gue dengar banyak artis-artis cilik yang dia punya base camp buat dijadiin kayak nih anak-anak kita mau terapi sensori kayak gitu. Tapi lagi-lagi, walaupun kita di milenial sekarang, balik lagi ke bahasa ibu. Jangan yang sok-sok English gitu. Sebenarnya boleh, cuman pas anak itu sudah berakal. Berakal dalam artian dia udah tahu gue hidup di Indonesia, kayak gitu kan. Jadi kayak orang tua tuh harus menfilter Beb kayak kita gini. Misalnya mau nonton tayangan, lo bikin playlistnya khusus anak. Jadi nggak akan bisa ditembuskan sama anak lo. Karena emang sesuai umurnya kayak gitu. Terus ya kalau bisa juga informasikan gitu, ini yang boleh, itu yang tidak, kayak gitu. Terus kalau gue emang banyak talking sih sama anak. Anak gue sincan banget soalnya Beb. Gue pernah nih siaran ya, tripod gue digeser. Pernah. Terus kayak ya udahlah, tapi ya gimana? Dia nggak suka gue ke siaran terlalu lama, jadi gue harus bikin kayak ruangan sendiri walaupun belum proper, tapi tetep itu harus jalan Beb. Jadi orang mau mengkritisi gue nggak apa-apa, gue semakin ditekan semakin bagus gue. Bagusnya dalam artian ke originalitasan lo. Bantuin gue ya Beb. Yeah, of course. Gue takut ada godaan nih. Namanya manusia ya kan. Iya. Tetap dengan konsistensi talenta, dengan adanya bacolita lo. Karena berat banget sih ini, lo datang ke sini tuh gak main-main. Gue juga nonton nih. Anjir. No. You're such a talented woman. Gue talentednya bagian apa ya? Please bertahan tetap dengan talentamu dan semoga makin sukses, makin banyak brand yang attach ya. Thank you so much Cikita Medi for coming. Terima kasih lo Jen. Salam buat suami, anaknya ngintil Bu di sebelah sana. Iya dia tidur, dia nonton tadi sama tim kamu. Aduh tim kamu proper sekali. Di sini tersedia babysitter banyak. Semuanya auto mewah. Mau searching itu semuanya nggak ada noda-nodanya. Itu buat for kids. Atau emang cuman IRT doang yang di situ yang boleh, yang lain-lainnya tidak boleh. Oh iya, mohon maaf ya kan. Makanya wifi-nya tadi koneksi ya. Cuma buat di IRC doang. Iya, makasih lo udah undang aku. Thank you ya Cikita Medi. Tepuk tangan buat Cikita Medi. Amin. Ingat ya guys, kalian bukan IRT biasa, kalian independent, rich and talented. Siap.